Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas 1B, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta. Dengan anggota kelompok Oki Lintang Permata, nomor absen 10, NIM 215231050, Dayana Lailatul Maghfirah, nomor absen 15, NIM 215231055, Junior Ilhami Pawestri, nomor absen 21, NIM 215231061. Kami akan menyampaikan materi tentang Islam di Andalusia. A. Masuknya Islam di Spanyol. Proses masuknya Islam ke Spanyol melalui 3 tokoh Islam yang berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke Spanyol, yaitu 1. Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara yang pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad. 2. Tarif ibnu Malik, penyelidik dengan membawa 500 pasukan dan menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. 3. Tariq ibnu Ziyad, penakluk dengan membawa 7.000 pasukan yang terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa ibnu Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan. B. Perkembangan Islam di Spanyol terbagi menjadi 6 periode. Periode pertama, tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada awalnya, Al-Andalus dikuasai seorang wali atau gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah di Damaskus dengan masa jabatan 3 tahun. Pada periode ini, stabilitas politik Spanyol belum tercapai sempurna. Pada tahun 740-an, terjadi perang saudara yang menyebabkan melemahnya kekuasaan khalifah. Pada tahun 746, Yusuf al-Fihri memenangkan perang saudara tersebut. Periode kedua, tahun 755 sampai 912 Masehi. Umat Islam mencapai kemajuan dalam bidang politik maupun dalam peradaban. Salah satu buktinya yaitu Masjid Cordova yang didirikan oleh Abdurrahman ad-Dahil. Periode ketiga, tahun 912 sampai 1013 Masehi, dipimpin oleh Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir, mencapai kemajuan dan puncak kejayaan hingga menandingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. C. Pengaruh peradaban Islam di Eropa. Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangga Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains. Di samping bangunan fisiknya yang menakjubkan, Islam telah membidangi gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah 1. Kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik atau Renaissance pada abad ke-14 Masehi. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno. 2. Gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi. Reformasi ini dipelopori biarawan dari Ordo Augustinian yaitu Martin Luther. Tujuannya adalah mereformasi kepercayaan dalam gereja Katolik Roma. 3. Rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Rasionalisme dibedakan dari keyakinan bahwa prinsipnya semua ilmu pengetahuan dapat diperoleh secara langsung oleh akal masing-masing individu. 4. Masa pencerahan atau Aufklärung pada abad ke-18 Masehi. Masa ini manusia optimis dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan yang dapat memberikan cahaya baru bagi kehidupan mereka. D. Kemunduran Islam di Spanyol. 1. Konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tak melakukan Islamisasi secara sempurna. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen mengalami kemajuan yang pesat. Umat Islam pun terusir dari Spanyol pada 1492 Masehi. 2. Tak adanya ideologi pemersatu. Salah satu kelemahan Umayyah Spanyol adalah tak menempatkan para mualaf diperlakukan sejajar dengan orang-orang Arab. 3. Kesulitan ekonomi. Pada paruh
kedua Islam di Spanyol, para penguasa lalai memperkuat sektor ekonomi. Mereka lebih serius membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 4. Tak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Akibatnya, terjadi perebutan kekuasaan di antara ahli waris. 5. Peradaban Islam di Spanyol sulit untuk meminta bantuan dari kekuatan Islam di tempat lain kecuali Afrika Utara, sehingga basis kekuasaan Islam di Spanyol habis setelah diusir kerajaan Kristen. Peradaban. 1. Keilmuan. Al-Hakam I membuat sekitar 27 sekolah dan pada masa Khalifah Abdurrahman An-Nasyir membangun Universitas Cordova. Andalusia mengalami kemajuan di bidang A. Filsafat. Tokohnya yaitu Ibnu Bajjah yang sering mengembangkan berbagai permasalahan yang bersifat etis dan eskatologis. B. Sejarah. Tokohnya yaitu Ibnu Al-Khatib yang menulis sejarah tentang Granada. C. Sains. Tokohnya yaitu Abbas bin Farnas yang menemukan pembuatan kaca dari batu, dan Ibnu Al-Khatib pernah mengarang sebuah buku tentang penyakit menular dan epidemia. D. Fikih. Tokohnya Ziyad bin Abdul Ar-Rahman memperkenalkan mazhab Maliki. 2. Hukum dan sosial. Peradilan dijalankan langsung oleh khalifah yang kemudian mendelegasikan kewenangan kepada qadhi. Hukuman yang biasanya dibebankan oleh pengadilan yaitu berupa denda, skorsing, penjara, pemotongan bagian tubuh, dan pada beberapa kasus seperti fitnah, bid'ah, dan murtad, hukuman mati menjadi hukuman final. Keadaan sosial sebelum agama Islam datang, yaitu rakyat dibagi dalam beberapa tingkatan atau kasta, sehingga keadaannya mengalami kemelaratan, ketidakadilan, tidak ada persamaan hak. Kemudian agama Islam datang menghapus sistem kasta yang ada, melakukan perkawinan dengan penduduk asli dan penyebaran kebebasan beragama. 3. Ekonomi. Masyarakat memanfaatkan hasil pertanian dan menjualnya. Industri juga menjadi tulang punggung ekonomi. Hasilnya yaitu tekstil, kayu, kulit, logam, dan tembikar. Demikian juga lalu lintas perdagangan di Andalusia mengalami perkembangan pesat. Hasil produksi seperti tekstil, logam, kayu, kulit, hasil kerajinan tangan, dan kemakmuran dagang Andalusia melimpah sampai ke Perancis dan semenanjung Italia. Bidang pertanian karena disebabkan orang-orang Arab memperkenalkan pengaturan hidrolik untuk tujuan irigasi di Andalusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.